Kau betul-betul kaisar yang brengsek. Maju semuanya, aku tidak takut. Diam di tempat. Cari saja aku, Sun Gokong. Baik, kalian berani? Mau sekalian aku ajar juga? Sekali pukul, pasukan laut pun terkapar. Raja Naga mengecam aksi Gokong yang menurutnya mentang-mentang sakti. Ia mengancam jika mulai hari itu semua pasukan laut dari berbagai penjuru akan memusuhinya. Gokong pun hanya tertawa karena satu rintangan lagi ia pun akan menjadi budak. Atau mau ku ajar juga? Ayo kita pergi. Ternyata di sana hadir Biksu Tong yang tentu saja melihat semua yang telah Gokong lakukan. Biksu Tong mengatakan bahwa mulai hari itu ia tak akan menghukum Gokong, tak akan membaca mantra simpai emas, dan tak akan melarang-larang Gokong lagi, dan hubungan guru murid antara mereka sudah tamat sampai di sini. Mulai hari ini kau bukan muridku lagi. Bangga Gokong guru. Ayo jalan. Kini Biksu Tong benar-benar marah pada Gokong, yang sebetulnya semua ini Gokong lakukan hanya membela Patkai bersama para siluman komplotan Bibi En. Bahkan kini permohonan maaf Gokong tak lagi Biksu Tong hiraukan. Namun ia tak menyerah, bahkan kini terus mengikuti dan memohon maaf pada gurunya. Pertengkaran mereka semua membuat Ratu Siluman bahagia, dan kini tanpa dikawal Gokong ia akan leluasa membawa Biksu Tong. Kini ia sangat pede karena 3 mustika berada di tangannya. Ia juga telah menghisap energi Raja Naga, dan jika ditambah memakan daging Biksu Tong maka tak akan ada lagi yang bisa mengalahkannya. Tong Samcong bertengkar, inilah saat yang tepat untuk bertindak. Sementara Gokong yang sudah berhari-hari meminta maaf, namun Biksu Tong tetap tak mau bicara padanya. Biksu Tong memilih terus berdoa di sebuah biara, dan kemarahannya ini adalah puncak karena mereka belum pernah melihat gurunya semarah ini. Gokong pun menyuruh Wuching mengatakan pada gurunya jika ia kini sedang membaca doa di luar, dan tak akan berhenti sampai gurunya memaafkan Sun Gokong. Aku akan menemani Kak Gokong. Setelah lama merayu gurunya, Wuching pun menyerah karena tak ada sedikit pun respon dari Biksu Tong. Akhirnya ia pun kembali keluar dan ikut bersama Gokong untuk membaca doa. Berapa jam mereka semua fokus berdoa. Tiba-tiba Gokong mendengar gurunya dalam bahaya. Ia pun segera masuk diikuti kedua adiknya. Sungguh terlambat karena kini gurunya sekarat, dihajar siluman ular. Di napas terakhirnya Biksu Tong mengatakan agar Gokong jangan bersedih karena bagaimanapun Gokong adalah muridnya yang paling baik. Setelah itu Biksu Tong pun mangkat. Guru, jangan mati guru. Bukan kau. Patkai pun sangat marah dengan bergegas akan menyerang Ratu Siluman. Namun Gokong melarangnya karena kini yang terpenting adalah bagaimana caranya membuat gurunya hidup kembali. Ia berencana mengambil kotak sinar bulan agar mereka bisa kembali di mana gurunya belum mati. Di Istana Naga sendiri terlihat Raja Naga sedang bingung karena ia tak bisa menggunakan 2 mustika lainnya. Jika ia tahu cara menggunakannya, maka ia akan menguasai Sun Gokong karena dari dulu Gokong sering mengacau di istananya. Tentu saja Sun Gokong. Tak lama kemudian Mutiara pun hadir ditemani kura-kura yang menasihati Raja Naga agar membakar kotak tersebut. Raja Naga pun tidak mau lalu mengusir mereka, dan saat itu juga Gokong hadir di sana lalu membawa kotak sinar bulan. Ayo keluar kau, keluar. Ayo kabur. Orang lebih penting. Aku cuma pinjam sebentar. Kembalikan. Kini mereka bertiga masuk ruang waktu menggunakan kotak sinar bulan, kembali ke masa lalu sebelum gurunya meninggal. Namun mereka salah mengatur dan gurunya pun telah dimakamkan. Mereka pun kembali lalu masuk lagi dan tepat berada di luar kuil tepat sebelum gurunya meninggal. Mereka pun bahagia lalu bergegas masuk menemui gurunya.
Gokong menjelaskan semua yang ia lakukan, namun Biksu Tong marah karena Gokong membawa kotak sinar bulan. Sampai akhirnya ia mau bicara pada Gokong setelah tahu bahwa yang muridnya katakan adalah benar. Setelah itu ia pun menyuruh Gokong membakar kotak sinar bulan. Keluar kau, guru. Gokong, guru. Berani kau? Sudah pasti. Kau memang licin. Guru, sekarang kau percaya kan? Setelah mereka akur kembali, perjalanan pun mulai dilanjutkan. Dan kini tibalah mereka di negeri India, sementara Raja Naga yang kemarin dihajar Gokong ia pun marah karena kini Gokong telah membakar kotak sinar bulan miliknya. Murka besar saat mengetahui. Raja Naga memerintahkan ribuan udang beserta kepiting untuk pergi ke tempat Dewa Kepiting agar bertanya padanya cara menggunakan kedua mustika yang tersisa. Tujuannya agar ia bisa membalas kelakuan Sun Gokong. Ketika Ratu Siluman ditiduri Raja Naga, ia pun bermimpi yang sangat aneh. Dalam mimpinya, ia bertemu Keratumpe yang marah karena Ratu Siluman telah menikahi Raja Naga setelah ia meninggal dunia. Ratu pun menjelaskan bahwa semua yang ia lakukan adalah untuk membalaskan kematian Keratumpe. Dan kini mereka pun mulai bermesraan lagi. Kau banyak berkorban untukku. Panglima. Karena mimpinya itu, Ratu pun kaget lalu terbangun. Saat mereka ngobrol, datanglah pengawal yang mengatakan jika pasukannya telah berhasil menangkap Dewa Kepiting. Kau berhasil menangkapnya? Dewa Kepiting yang sudah babak belur dipukuli kini diancam Raja Naga agar diberitahu cara menggunakan batu 7 emosi. Karena Raja Naga memaksa, Dewa Kepiting pun mulai menceritakan asal-usul batu tersebut. Aku hanya ingin tahu cara menggunakan batu mustik. Aku akan menceritakannya untukmu. Dulu, saat bumi diciptakan dan laut mulai bergejolak, Dewi Nuwa terbang ke ujung langit dan ujung samudra untuk melebur batuan 5 warna guna menyelamatkan makhluk hidup dan membuat langit biru. Batu 5 warna adalah batu paling indah seantero jagat. Namun saat Dewi Nuwa melebur batu tersebut, siluman di berbagai penjuru pun sedang melebur batu paling keji seantero jagat. Batu ini dibentuk dari amarah, obsesi, benci, cinta, sifat jahat, dan hasrat jiwa. Karena itulah batu ini diberi nama batu 7 emosi 6 nafsu. Barang siapa memegang batu ini dan mengucap mantranya, maka ia sanggup mengendalikan siapa saja yang memiliki 7 emosi dan 6 nafsu. Bahkan dewa sekalipun akan terpengaruh, namun siapapun yang menggunakan batu itu maka akan menjadi sangat sesat dan tak akan bisa kembali lagi. Raja Naga pun tak peduli lalu meminta agar Dewa Kepiting mengajarkan cara menggunakan batu tersebut. Benarkah sehebat itu? Dewa Kepiting mencoba mengingatkan Raja Naga agar tidak melakukannya. Namun Raja Naga mengancam akan memusnahkan bawahan Dewa Kepiting jika ia tak mau mengajarinya. Akhirnya Dewa Kepiting pun mengajarkan Raja Naga cara menggunakan batu tersebut. Ini Sun Gokong akan sangat kesulitan. Boleh aku pergi? Nah, sudah pergi. Setelah Dewa Kepiting pergi, Mutiara pun mencoba menasihati ayahnya agar tidak menggunakan batu tersebut. Namun Raja Naga tetap kekeh akan membalas dendam pada Sun Gokong. Mutiara pun merebut batu tersebut kemudian lari, namun Raja Naga menangkapnya sedangkan batunya kini diambil oleh Ratu Siluman. Karena tahu cara menggunakannya, Ratu Siluman pun kini mulai mengendalikan Raja Naga Laut Timur. Lalu ia perintahkan Raja Naga agar bunuh diri. Dia sangat brengsek. Bunuh diri usul ini. Baik, Nyonya. Setelah Raja Naga tewas, Ratu Siluman mulai mengendalikan semua orang yang ada di sana. Untuk ia perintahkan agar memfitnah Sun Gokong nanti ketika ia komando. Nyonya ada perintah. Beralih pada Gokong yang sudah sampai di negeri India. Ia pun kaget ketika melihat kuil bertuliskan huruf Cina. Karena penasaran, mereka pun masuk dan ternyata di sana ada geng Bibian yang katanya sudah membersihkan siluman yang ada di sepanjang perjalanan ke kuil lain. Dan menurut Bibian, sekitar setengah hari lagi mereka akan sampai di kuil lain. Semuanya ikut senang namun juga sedih karena Gokong dan yang lainnya akan segera menjadi budak, sedangkan mereka tetaplah siluman. Biksu Tong pun mengatakan agar mereka jangan bersedih karena selama mereka mau membaca Sutra Buddha, maka dengan sendirinya mereka akan mencapai kesempurnaan.
Sutra Buddha adalah menghilangkan segala keinginan dan hawa nafsu manusia, dan juga keserakahan, amarah, obsesi, kebencian, cinta, dan hasrat jiwa. Dengan begitu, mereka bisa mencapai kesempurnaan juga menjadi dewa. Begitu kalian bisa mencapai kesempurnaan, Amitabha. Rombongan pun diantar oleh geng Bibian, namun tiba-tiba En tidak mau berpisah dengan Gokong. Ia ingin ikut mengantar sampai Kuileyin. Namun setelah beruang nasihati, akhirnya En sadar dan mereka pun hanya akan mengantar sampai sana. Suci hebat! Betul sekali, ini Suci hebat! Ketika mulai melanjutkan perjalanan, Biksu Tong pun mengingat rintangan yang selama ini mereka lalui. Dan akhirnya mereka hampir tiba di Kuileyin. Namun tiba-tiba, Semua yang terjadi bagaikan mimpi, Guru. Gokong! ternyata itu adalah Li Jing yang akan membawa Gokong ke Kahyangan atas perintah Kaisar Langit. Karena Gokong diduga telah membunuh Raja Naga demi mencuri kotak sinar bulan. Gokong pun heran, lalu ia mengajak rombongan melanjutkan perjalanan, namun gurunya melarang karena Gokong harus ke Kahyangan. Setidaknya untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Biksu Tong akan menunggu Gokong di sana dan meminta agar segera kembali jika urusan Gokong telah selesai. Gokong tak membunuh Raja Naga, aku ada di sana. Katakan ada apa? Menerobos istana naga, Raja Naga Laut Timur dengan pedang pusat. Semua orang tahu aku tidak pernah pakai pedang untuk membunuh. Sesampainya di Kahyangan, Gokong pun mengatakan jika ia hanya meninjunya dan tak pernah membunuh menggunakan pedang. Namun tiba-tiba kura-kura mengatakan jika ia melihat sendiri Gokong menggorok leher Raja Naga. Bahkan kini Mutiara pun mengatakan bahwa benar Gokonglah yang membunuh ayahnya. Selain itu, Dewi Naga pun mengatakan hal yang sama jika mereka sama-sama melihat Raja Naga dibunuh Gokong secara membagong buta. Bagus kalau begitu. Gokong pun heran, lalu Kaisar memanggil arwah Raja Naga yang mengatakan bahwa Sur Gokonglah pelaku pembunuhan tersebut. Gokong pun sangat marah, lalu ia akan menghancurkan roh Raja Naga, namun ia segera menghilang. Kura-kura pun mengatakan jika Gokong memang sangat jahat. Dan hal ini memancing amarah Gokong yang kemudian menghajar kura-kura secara perlahan. Anehnya, kura-kura malah tewas. Padahal ia memukulnya tanpa menggunakan tenaga. Sifat liar Sun Gokong sulit dihilangkan. Ku hajar kau sekarang. Kau kenapa? Kau juga membuat kura-kura kembali ke wujud semula. Kini Gokong benar-benar terpojok, bahkan Mahadewi pun tak sanggup membelanya. Dan kalian tahu ini adalah fitnah dari Ratu Siluman. Kali ini Gokong benar-benar marah pada Kaisar Langit sambil memakinya. Kaisar pun menyuruh para dewa agar menangkap Gokong lalu memenggal kepalanya. Namun sekali tiup saja semuanya ngarah celeng. Kamu, paduka brengsek 500 tahun lalu aku tutup mulutmu. Rasa matamu itu sungguh buta, sarang brengsek. Berani kamu maki padaku? Dosamu tidak terampuni. Maju semuanya, aku tidak takut. Maju semua. Gokong pun memarahi Kaisar Langit lalu mengatakan jika kini percuma dirinya membela diri. Karena takkan ada yang percaya pada Gokong. Gokong pun mengatakan jika masalah ini ia akan tanggung sendiri. Dan tak ada kaitannya dengan Biksu Tong. Karena kini ia sudah putuskan hubungan guru murid dengan Tong Samcong. Setelah itu ia pun pergi. Kaisar Langit memerintahkan semua dewa agar memburu Sun Gokong dan membawa ke hadapannya. Cari saja aku, Sun Gokong. Maafkan aku. Kalian harus bawa siluman itu kemari.